Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang keempat ya, Mapel IPS. Baik, untuk sebelum dilanjutkan kita buka dulu pertemuannya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, kita lanjutkan materinya. Insya Allah untuk pertemuan keempat ini kita akan selesaikan ya materi dari PowerPoint ini. Selanjutnya nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan putarkan rangkuman ya. Jadi secara global dari awal sampai akhir materi yang sudah dibahas ya, yang sudah dibahas kemarin selama 4 pertemuan. Kurang lebih ada sekitar 2 video kurang lebih ya. Boleh kalian nanti kita sama-sama kita tonton. Baik, untuk pertemuan ini kita lanjutkan mengenai agrikultur ya. Pengembangan agrikultur Indonesia. Kita lihat dulu definisinya. Agrikultur adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Nah, jadi agrikultur ini adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah ya. Di sini disebutkan pengelolaan tumbuhan. Ya, kalau tumbuhan pasti ada kaitannya dengan tanah ya. Pengelolaan tumbuhan dan ternak ya. Tumbuhan bisa bermacam-macam, seperti di gambar ini adalah padi, bisa juga pohon karet, bisa juga perkebunan teh atau tanaman yang lain. Juga bisa binatang ternak ya, banyak ragamnya binatang ternak. Salah satu contohnya misalnya sapi, kambing, ayam, bebek dan lain-lain. Ya, tentu yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Jadi agrikultur ini adalah sebuah pengelolaan tumbuhan dan binatang dengan yang lebih modern, tidak tradisional lagi, menggunakan peralatan-peralatan yang canggih. Walaupun di foto ini adalah masih tradisional ya. Agrikultur lebih ke penggunaan teknologi ya yang lebih diutamakan sebagai peningkatan kualitas, peningkatan juga kuantitas. Next, selanjutnya. Nah, mengenai agrikultur Indonesia ini, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan. Jadi lebih ditekankan kepada kebutuhan pangan yang ada kaitannya dengan kebutuhan perut ya, seperti padi dan sebagainya. Jadi lebih ke kebutuhan pokok ya. Kalau zaman Soeharto lebih ke pembangunan di segala bidang. Dan ketika presiden yang sekarang ya, Presiden Jokowi ini lebih ke infrastruktur kalau sekarang ya. Pergantian pemerintahan, pergantian presiden, maka ada kebijakan-kebijakan yang berbeda. Tergantung kebutuhan pada waktu dia memimpin ya. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya ini di Indonesia ada Badan Pusat Statistik. Kalau dulu mah Biro Pusat Statistik atau BPS ya. Nah, menurut BPS ini membagi pertanian atas subsektor tanaman pangan. Jadi bagi-bagi nih ya, menurut BPS ini ada tanaman pangan berarti beras, gandum ya, itu yang kaitannya dengan yang dimakan, tepung, gula dan sebagainya. Ada juga hortikultura. Hortikultura itu adalah hubungannya dengan tanaman sayuran ya, sayuran seperti cabai, tomat, berbagai macam jenis sayuran. Ada juga perkebunan. Apa bedanya perkebunan dengan pertanian? Ya, kalau pertanian lebih ke padi. Tapi kalau perkebunan ini pengelolaannya
kalau pertanian mah padi tapi nggak begitu luas, ya. Titik berat pengelolaannya. Lahan yang dikelolanya nggak begitu luas. Tapi kalau perkebunan, lahan yang dikelolanya itu luas, bisa sampai ratusan hektar dan biasanya pemerintah, ya, yang menjadi pengelolanya. PTP itu ya, PTP namanya itu ya. Kebun teh itu ada di Gualpara, ada di Selabintana, ada di Kadudampit kalau di daerah Sukabumi. Ya, seperti itu kategorinya perkebunan karena melibatkan lahan yang luas. Dan selanjutnya ada peternakan. Ya, peternakan juga berbagai macam. Ada ayam, sapi, domba, kambing, bebek, ya, dan sebagainya. Banyak kalau di Indonesia peternakan. Dan selanjutnya adalah perikanan. Perikanan kalau di Indonesia itu ada BBAT ya yang membawahinya Balai Budidaya Air Tawar. Malah ada tambah lagi. Balai Besar Budidaya Air Tawar. B-nya jadi 3 ya. Balai Besar Budidaya Air Tawar. Ya, perikanan air tawar. Kalau air asin kayaknya hanya ditangkap aja langsung ya, Allah itu sudah menyediakan di laut dengan ikan-ikan yang beraneka ragam. Setiap hari ditangkap, Allah itu maha kaya, benar-benar maha kaya, ya, tidak berkurang. Sampai ratusan ton, malah kalau memakai pukat harimau itu sampai banyak kan yang diangkatnya, sampai tonan. Itu untuk wilayah Indonesia saja, belum lagi wilayah-wilayah yang lain. Ya, luar biasa. Allahu Akbar itu harus semakin kita yakini. Allah itu mencukupkan rezeki di muka bumi itu. Ya, mencukupkan. Kita nggak usah takut kelaparan selama kita mau berusaha. Ya, selama kita berusaha. Jadi kita itu tinggal timbal balik aja beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Mengenai rezeki Allah sudah menyediakan. Tinggal kita berusaha. Ya, insyaallah Allah akan memberikan rezekinya yang cukup. Yang terakhir adalah kehutanan. Ya, kehutanan berarti kaitannya dengan kayu, rotan, getah damar itu ya. Yang dihasilkan dari kehutanan. Next, lanjutkan. Nah, kita masuk ke pendapatan nasional. Ya, pendistribusian kembali, redistribusi pendapatan nasional. Pendapatan nasional, rasio Gini, dan redistribusi pendapatan. Kita mulai dari pendapatan nasional dulu. Apa itu? Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Jadi ada pendapatan nasional itu dari barang dan jasa ya dalam suatu perekonomian. Ya, itu adalah pendapatan nasional. Bisa juga dari pajak, ya pendapatan nasional itu. Banyak sumbernya. Berikutnya rasio Gini. Apa itu rasio Gini? Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat, ya, dan dapat memiliki nilai berapapun, berkisar dari 0 kemerataan sempurna dan 1 ketimpangan sempurna. Nah, untuk rasio Gini ini untuk kalian yang levelnya baru SMP kelas 8, ini hanya sekadar tahu aja ya. Makanya silakan sekolahnya lanjutkan. Ambil fakultas ekonomi nanti ketika kuliah. Insya Allah rasio Gini ini akan dibahas. Ya, akan ada pembahasan. Selanjutnya, redistribusi. Ya, adalah sistem pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Ya, ini alurnya. Jadi masyarakat miskin memberikan sebagian hartanya kepada pemerintah, ya bisa berupa pajak, hibah dan lain-lain. Maka oleh negara, oleh pemerintah akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Bentuknya seperti apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini mendistribusikan pendapatan nasional ini bisa berupa pembayaran langsung. Kalau sekarang mah terkena dengan BLT ya, bantuan langsung tunai 400.000 per kepala keluarga
keluarga yang membutuhkan. Misalnya anaknya banyak, usahanya nggak begitu lancar, maka akan didapat BLT. Atau juga bisa berupa penyediaan barang, sembako misalnya, kayak apa, KPH atau ya Keluarga Harapan, KPH. Yang Ustaz tahu itu apa sih KPH? Silakan kalian cari ya. KPH jadi bantuan kepada masyarakat, tapi berupa barang, ya, berupa barang. Ustaz lupa KPH singkatannya apa gitu, karena Ustaz nggak begitu pernah mendengar, tapi kurang fokus. Mohon maaf. Ya silakan kalian cari KPH itu apa. Nah KPH yang Ustaz tahu itu bantuannya itu berupa barang-barang sembako, ya, beras dengan lainnya, ya, barang-barang sembako. Atau juga bisa jasa, misalnya ada pengobatan gratis. Nah sumbernya sebagian dari sana. Ya. Dan berikutnya yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat itu diberikan pekerjaan-pekerjaan, misalnya membuat MCK. Ini nomor 2 dan nomor 3 itu ada keterkaitan ya. Pemberdayaan masyarakat itu misalnya yang padat karya, jalan diperbaiki, perlu misalnya jalan gang-gang itu sekarang kan sudah mulai itu ditembok jalan-jalan gang di masyarakat. Nah ini dari sini salah satunya, dan masyarakat yang mengerjakan, bukan dari tenaga dari daerah luar. Jadi masyarakat sekitar tempat pembuatan jalan gang di tembok tersebut. Ini untuk memberdayakan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Jadi pengusaha-pengusaha di masyarakat, warung-warung kecil itu disumbang. Kalau sekarang itu ada program UMKM, kurang lebih 2,4 juta ya, 2.400.000. Itu untuk masyarakat-masyarakat yang usahanya tidak terlalu besar. Maka pemerintah menyumbangkan atau memberikan bantuan berupa UMKM. Dan yang keempat, penerapan pajak penghasilan progresif. Nah, yang Ustaz tahu mengenai penerapan pajak penghasilan progresif itu sumber berarti ya, sumber pendapatan negara ya. Jadi berputar. Ini yang Ustaz tahu, pajak penghasilan progresif itu pajak penghasilan yang lebih dari 1. Jadi ada peningkatan pajak. Setelah usahanya semakin maju, maka pajak pun akan bergerak bertambah. Ya, berikutnya. Oh ya, sudah selesai alhamdulillah pembelajarannya mempelajari sama-sama mengenai slide bab 3 ini sudah selesai. Insya Allah nanti pada pertemuan yang kelima berarti ya, pertemuan yang kelima insya Allah kita akan bahas bersama dari awal sampai akhir dengan Ustaz menampilkan videonya, rangkuman dari awal sampai akhir. Ada sekitar 2 atau 3 video ya. Untuk pertemuan kelima nanti Ustaz akan memperlihatkan video yang ke-1 dulu ya. Dari Ustaz cukup sekian, mohon maaf dari segala kekurangan. Silakan ditambahkan kalau ada kekurangan yang Ustaz sampaikan. Dan kalaupun ada kesalahan mohon dimaafkan dan boleh dikoreksi ya. Karena Ustaz juga manusia, kita sama-sama belajar ya. Dari Ustaz cukup sekian, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari Ustaz cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.